Nama Kopassus, Komando Pasukan Khusus, sebagai pasukan elit Indonesia pasti sudah tak asing lagi bagi dunia. Kopassus pernah mengalami pertempuran dengan SAS, Special Air Service, yang merupakan pasukan elit Inggris di pedalaman Kalimantan. Selain itu, keberhasilan Kopassus dalam membebaskan sandera pesawat Garuda 206 di Thailand di tahun 1981 membuat nama Kopassus lebih dikenal lagi. Belum lagi berbagai prestasi yang Kopassus torehkan dalam kejuaraan menembak tingkat dunia. Dengan segudang prestasinya itu, Kopassus meraih peringkat 3 sebagai pasukan elit dunia versi Discovery Channel Military 2008. Selain itu, masyarakat internasional juga mulai mengenal Komando Pasukan Katak, Kopaska, yang menjadi tim utama dalam evakuasi bangkai pesawat serta korban air Asia KZ-8501 yang hilang sejak Minggu, 28 Desember 2014 di Laut Jawa. Aksi Kopaska yang tak dilengkapi alat keselamatan mendapat pujian dari perwira Amerika Serikat yang juga ikut dalam misi penyelamatan itu. Di balik nama besar Kopassus dan Kopaska, masih ada beberapa pasukan elit yang merupakan bagian dari ketiga matra TNI. Meski masyarakat dunia tak mengenalnya, namun ketangguhan pasukan elit selain Kopassus dan Kopaska ini tak diragukan lagi. 5 pasukan elit Indonesia selain Kopassus dan Kopaska yang juga sangat mematikan. 1. Denjaka. Denjaka merupakan kepanjangan dari Detasemen Jala Mangkara. Denjaka adalah pasukan elit di bawah garis komando marinir TNI AL yang mempunyai tugas khusus menangani penanggulangan teror aspek laut. Untuk bisa terpilih menjadi pasukan Denjaka, mereka harus menjalani pelatihan yang sangat berat. Setiap tahunnya hanya ada 50 orang yang lulus untuk menjadi pasukan Denjaka. Pelatihan keras menjadi prajurit Denjaka diawali dari Kawah Chandra di Muka, Situbondo, Jawa Timur. Pasukan Denjaka ini sempat diperkuat hanya belasan prajurit saja. Hal ini karena latihan untuk menjadi pasukan elit ini memang sangat berat. Mereka yang tak lulus dikembalikan kepada kesatuannya masing-masing. Selain harus memiliki fisik yang prima, calon prajurit Denjaka juga harus memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini mutlak harus dimiliki karena pasukan elit TNI AL ini sering ditugaskan menyusup di daerah operasi, baik secara individu maupun kelompok. Materi teori pelatihan Denjaka hanya sekitar 20%, sisanya adalah praktek lapangan, baik di hutan, laut dan udara. Setiap tugas yang diberikan harus bisa dilaksanakan dan diselesaikan secara sempurna, tidak ada kata gagal dalam hal ini. Dari semua prosesi latihan pasukan Denjaka, latihan di Banyuwangi merupakan latihan terberat. Di Banyuwangi ini, masing-masing prajurit diikat kaki dan tangannya dan kemudian dibuang ke dalam laut. Dengan kondisi seperti itu, mereka diminta bertahan hidup dan meloloskan diri. Kemudian, saat berlatih di hutan, mereka tak diperbolehkan membawa perbekalan apapun, termasuk minum. Selama 3 hari 3 malam, para prajurit tidur di tengah hutan rimba, malah terkadang lebih dari itu. Setelah para calon prajurit Denjaka ini berhasil menempuh semua materi pendidikan, baik fisik dan mental, mereka berhak memakai baret ungu kebanggaan pasukan Denjaka. 2. Batalion Riders TNI AL. Pembentukan Batalion Riders TNI AL ini merupakan ide Kepala Staf TNI AL kala itu, Jenderal Ryamizar Triacudu. Jenderal Ryamizar Triacudu ingin membentuk pasukan elit di seluruh komando daerah militer, Kodam. Kemudian Jenderal Ryamizar Triacudu meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Riders. Sebagian personel Riders dilatih kemampuan anti-teror di Pusdikpasus milik Kopassus. Batalion Riders TNI AL diresmikan Jenderal Ryamizar Triacudu pada tanggal 22 Desember 2003. Batalion Riders ini memiliki kemampuan yang setara dengan 3 kali pasukan infanteri biasa. Batalion Riders memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, lawan gerilya dengan mobilitas tinggi dan melakukan pertempuran berlanjut. Mereka juga dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobilisasi udara, MOBUT, seperti terjun dari helikopter. 3. Tontaipur, Peleton Intai Tempur. Peleton Intai Tempur atau disingkat Tontaimpur merupakan pasukan elit yang berada di bawah Kostrat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Tak sembarang prajurit bisa menjadi bagian dari pasukan elit Tontaipur ini. Agar dapat bergabung menjadi pasukan Tontaipur, dibutuhkan kualifikasi prajurit yang sangat tinggi. Para calon pasukan Tontaipur wajib melalui pelatihan berat yang berlangsung selama 7 bulan. Dengan kualifikasi yang tinggi tersebut, hanya 500 prajurit saja yang dinyatakan lulus, sehingga jumlah pasukan elit Tontaipur ini tak terlalu besar. 4.
Yontai Fit, Batalion Infanteri Amfibi. Seperti halnya Denjaka, Yontai Fit merupakan satuan milik Korps Marinir TNI AL. Sebelumnya pasukan ini dikenal dengan nama Komando Intai Para Amfibi, KIPAM. Untuk bisa menjadi bagian dari Yontai Fit tentu harus memenuhi semua kualifikasi yang tak ringan. Setiap prajurit calon Yontai Fit harus memenuhi syarat fisik, mental, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Setelah lulus seleksi awal, latihan permulaan yang dilakukan adalah berenang sejauh 3 km dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Meski berasal dari Marinir TNI AL, sebagai pasukan elit, mereka tetap mendapatkan pelatihan dalam 3 matra, yakni darat, laut, udara dan bawah air. Kesemua latihan dijalani selama 9 bulan di 8 puslapur, pusat latihan pertempuran. 5. Set Bravo 90, Satuan Bravo 90. Set Bravo 90 merupakan pasukan elit TNI AU yang dibentuk tahun 1990 di markas Korps Pasukan Khas TNI AU, Margahayu, Bandung. Karena masih satu lingkungan dengan TNI AU, pasukan ini memiliki tugas spesial sebagai anti-teror udara. Set Bravo 90 juga melengkapi personelnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut. Mulai dari combat free fall, scuba diving, pendaki serbu, teknik terjun halo, high altitude low opening, atau HALO, high altitude high opening, para lanjut tempur, pertempuran jarak dekat dan anti-teror. Pasukan elit TNI AU ini diseleksi dari anggota Kopas Khas, Korps Pasukan Khas TNI AU yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan komando.